Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya, SBY dan AHY nampaknya mulai kecolongan. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Ada salah satu kadernya yang kemudian menemui Jokowi di Solo. Ada apa? Ngeri-ngeri bos ya. Di tengah isu pelaporan ya ke polisi dari 4 akun medsos yang dituduhkan soal fitnahan terhadap Pak SBY dari akun-akun para termol itu begitu kan ya. Dan kita lihat saja nampaknya sudah tidak menemukan titik temu hari ini. Publik padahal menunggu begitu kan ya. Publik padahal menunggu ya bagaimana soal laporan itu begitu. Tapi ada yang begitu menarik. Salah satu kader Partai Demokrat itu begitu kan ya ketemu ya menemui Jokowi. Ada apa? Tanda besar begitu kan ya. Karena apa perlunya menemui Jokowi? Kan itu logikanya. Nah, salah satu yang kemudian isunya begitu kan ya, isunya adalah kader Partai Demokrat ini yang juga wakil Menteri Tenaga Kerja sekaligus ya Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ya Rian Sahnor ya bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ya, satu sisi dia adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, yang kedua adalah menjadi wamenaker, seharusnya kan ketemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ketemu dengan PSBY ya. Ini kok tiba-tiba ketemu dengan Jokowi? Ada apa? Ini kan banyak yang kemudian menanyakan, jangan-jangan ini mulai kecolongan. Jangan-jangan sudah mulai takut. Nah, yang dibahas di situ ya tidak lain dan tidak bukan ya berbicara soal pertama silaturahmi begitu. Kabarnya begitu kan ya. Kabarnya silaturahmi. Terus kemudian yang kedua berbicara soal ijazah begitu kan. Tapi kita lihat saja nampaknya publik sudah bertanya-tanya begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Nah, ini yang dibicarakan oleh publik begitu kan. Nah, kebetulan saya dari Pacitan menghadiri acara The Yudhoyono Institute yang diundang oleh Pak SBY, Presiden ke-7, dan kami di sana berdiskusi soal-soal perekonomian, soal-soal dinamika internasional ya, yang tentunya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Nah, kebetulan juga setelah dari Pacitan, saya akan kembali ke Jakarta via Solo. Hari ini saya pesawat jam 13.30. Ya, jadi sebelumnya tadi saya matur ajudan Pak Jokowi untuk silaturahmi, dan alhamdulillah beliau memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan beliau, dan ya alhamdulillah saya bisa bertemu dengan tokoh dan pemimpin bangsa di eranya ya, Pak SBY di eranya, Pak Jokowi di eranya, dan tentunya juga sebagai orang atau pemimpin yang saya hormati ketika saya ada di sini, dan saya minta waktu bisa bertemu dan beliau menyiapkan itu untuk ketemu. Apa aja yang diobrolin Pak sama Pak Jokowi? Ya, pertama soal nostalgia ya, zaman beliau menjadi presiden, dan juga kebetulan putra-putri saya itu dinikahkan oleh beliau sebagai saksi menikah. Jadi putri pertama saya 2019, putra kedua saya tahun 2024. Jadi ini nostalgia, dan saya sekaligus kita ya berdiskusi soal-soal hal-hal yang kecil ya, dan tentunya juga ke depan ya pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden ini bisa berjalan mulus sampai dengan 2029 ya, dan kami dari kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini fokus bekerja, fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang harus, kalau saya di bidang ketenaga kerjaan ya, soal pekerja, soal upah buruh, upah minimum ya, kemudian soal vokasional, soal bagaimana kita menciptakan kesejahteraan melalui BPJS Tenaga Kerja, ini kita lakukan. Gitu.
Saya kira dengan adanya seperti ini ada kepanikan besar. Sampai-sampai mengatakan begitu kan ya, apa namanya, Pak SBY presiden ke-7. Jadi agak mulai agak panik begitu kan ya. Habis ketemu dengan Jokowi begitu salah ucap SBY sebagai presiden ke-7. Ini gimana logikanya? Ya, ada kebingungan luar biasa begitu kan. Makanya di tengah isu-isu seperti ini ya, padahal Partai Demokrat begitu ketika menggaungkan Presiden Prabowo Subianto 2 periode begitu kan ya, Partai Demokrat ogah wakilnya itu adalah Gibran. Kita lihat saja begitu, tiba-tiba ada kader Partai Demokrat menemui Jokowi. Ada apa ini? Ini kan merupakan kecolongan besar ya. Ada nuansa-nuansa yang kemudian lagi bermanuver begitu kan. Kira-kira seperti itulah logikanya. Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Karena posisi AHY selama ini begitu sangat kuat. Secara elektabilitas, popularitas, kinerjanya sangat bagus begitu kan. Kadernya menemui seorang Jokowi. Ada apa? Kan itu menjadi pertanyaan besar di situ begitu kan. Sehingga apakah nanti di tahun 2029 ini adalah AHY bersama Gibran? Ini kita lihat saja di situ begitu. Pertarungan politik semakin sengit. Nah, kenapa menemui Jokowi? Nah, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker ini sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Afriansyah Nur ya bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo. Dalam pertemuan tersebut Afriansyah membahas kelanjutan pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran. Nah, isu ketenaga kerjaan serta menegaskan sikap Demokrat yang tidak terlibat dalam polemik ijazah Jokowi. Tapi ada tapinya begitu kan. Publik kan bertanya-tanya dan cerdas begitu kan. Kalau ingin bertemu kelanjutan soal pemerintah Prabowo Gibran, kenapa kok harus ke Jokowi? Ya. Kenapa kok harus Jokowi begitu kan? Nah, seharusnya kan ketemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ketemu dengan Pak SBY begitu kan ya. Kenapa kok ketemu dengan Jokowi? Memang tidak ada masalah. Tapi kita lihat saja nampaknya ya orang-orang akan berspekulasi begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini jangan-jangan takut juga. Jangan-jangan pelaporan 4 akun ini hanya gertak sambel. Lah, ini yang kita lihat hari ini begitu. Makanya saya kira inilah dunia politik begitu kan ya. Kalau orang tidak nyampe pada politik, ya bisa saja ada pragmatis begitu kan ya terhadap situasi dan kondisi bangsa dan negara kita dalam soal situasi politik begitu. Saya kira politik hari ini tidak bisa ditebak. Kadang loncat sana, kadang loncat sini. Bisa saja AHY akan bergandengan dengan Gibran di tahun 2029. Bisa saja dengan Anies Baswedan. Bisa saja dengan yang lain begitu kan. Inilah politik yang terjadi. Makanya jangan terlalu serius begitu kan ya. Walaupun Pak SBY dulu ya sering dikritik begitu kan ya oleh para termol ya, para pendukung Jokowi, tapi kita lihat saja sekarang ini nampaknya AHY Gibran di tahun 2029 nampaknya sudah cocok juga begitu kan. Nah, dalam pertemuan itu kabarnya berlangsung di kediaman Jokowi ya di Solo ya. Bahkan ia menambahkan saat fokus utamanya sebagai menteri adalah menyelesaikan berbagai persoalan di bidang ketenagakerjaan. Nah, soal ijazah ini dalam pertemuan itu Afriansyah Nur menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan dengan polemik ijazah Jokowi ya yang belakangnya mencuat ke publik. Nah, siapa yang warna biru itu? Kan orang pasti muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Nah, saya kira pelaporan seperti ini kan sudah hanya gertak sambal begitu. Partai Demokrat itu saya kira tidak mungkin sudah melaporkan tapi kan tidak ditindak sampai hari ini begitu kan. Ya, orang kan bertanya-tanya, ada apa dan sebagainya. Kembali ke yang tadi, dalam beberapa pertemuan ini sebenarnya sangat menarik begitu, sangat strategis. Apakah karena Partai Demokrat ini begitu kan ya begitu takutnya kepada Jokowi atau bagaimana? Ini termol cabang Partai Demokrat Afriansyah Nur Wamin ya Menaker Trans ya sowan ke Solo. Ada apa? Kan orang pasti ada yang mengatakan, "Wih, ada apa ini begitu." Nih,
pindahkan ke IKN Solo. Ya, ini pejabat bukannya siap berkantor di IKN, malah bolak-balik ke Solo. Guru Anda masih sangat kuat, Pak Prabowo. Jangan terlalu percaya dirilah, Pak. Bahaya. Ancaman bukan dari asing, Pak, tapi influencer sendiri. Nah, ini salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Nah, saat ketemu dengan Jokowi tidak bisa ngapa-ngapain dia, bos. Ya, kenapa kok tidak bisa ngapa-ngapain? Karena dia adalah orang-orang, ya satu begitu kan. Ya, kalau ketemu dengan Jokowi berarti kan orang penting. Orang penting salah satunya di situ adalah bisa saja ya takut kepada Jokowi. Ada nuansa-nuansa yang kemudian dimainkan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya. Tapi ini pasti rame begitu. Karena beberapa hari yang lalu begitu kader Partai Demokrat mengatakan, "Ogah Prabowo Gibran ya, Prabowo Gibran ini 2 periode. Kalau Prabowo oke lah begitu kan. Tapi Gibrannya ini begitu, wapresnya ini ogah-ogahan di situ begitu. Tidak hanya Partai Demokrat, di sekeliling partai-partai yang lain juga ogah-ogahan begitu kan. Kalau wakil Gibran Rakabuming Raka ini mau dicalonkan kembali bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena dia tidak punya partai, ngapain? Yang punya partai justru menjadi prioritas utama karena partai itu adalah bagian dari kendaraan politik yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa untuk menuju kekuasaan. Saya kira hal-hal seperti ini kan bisa dilihat juga begitu. Saya yakin Partai Demokrat yang sekarang ini para pendukung-pendukungnya menjadi harapan besar begitu, pasti ada nuansa-nuansa kecewa. Karena bertemu dengan sosok dari seorang Jokowi. Ya kita lihat saja nanti realitasnya, bos. Ya. Jadi saya kira ini masih banyak apakah ini bagian dari bermanuver-manuver atau bagaimana begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa Jokowi masih punya kesempatan yang sama begitu. Tapi perlu hati-hati betul Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini hati-hati betul. Jangan-jangan bermanuver seperti ini ya, jangan percaya lagi, Pak. Presiden Prabowo Subianto ini sangat kuat sekali. Justru di sekeliling Bapak yang kemudian menghancurkan ambisi kekuasaan dari sekeliling Bapak begitu. Hati-hati betul, Pak. Jadi Partai Demokrat sudah kelihatan sekarang ya, dengan adanya bertemu dengan Jokowi, hati-hati betul Presiden Prabowo. Atau jangan-jangan ya Pak SBY dengan AHY ini kecolongan atau bagaimana begitu. Saya paling respect sekali dengan AHY begitu saat menjadi calon dulu begitu kan ya, digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden. Saya respect sekali. Kenapa? Karena AHY pertama ya, dia punya leaders yang kuat, pemimpin yang kuat begitu kan. Sampai kemarin saya melihat bahwa yang bisa bekerja semaksimal mungkin itu salah satunya yaitu adalah AHY begitu kan ya. Popularitas, elektabilitas, kinerjanya sangat oke begitu. Tapi sayang begitu ketika ada kader Partai Demokrat bertemu dengan Jokowi, ya harapan itu saya mulai sadar ada apa di balik ini semua. Jangan-jangan ini bagian dari bermanuver atau jangan-jangan ini merupakan strategi politik begitu kan ya. Di tengah isu 4 akun yang dilaporkan oleh kader Partai Demokrat ke polisi, ini menandakan aman dong begitu kan. Kan bisa seperti itu begitu. Sangat-sangat disayangkan. Nah, saya kira Partai Demokrat itu tegak lurus. Ternyata kita lihat saja nanti apakah bermanuver atau bagaimana, kita tunggu saja tanggapan dari kader Demokrat begitu kan ya, apakah ini diperintah oleh siapa atau siapa ya. Kalau hanya ingin bersilaturahmi sebenarnya nggak ada masalah begitu kan, namanya silaturahmi begitu kan ya. Tapi kalau yang dibahas masalah soal pertama adalah soal Prabowo Gibran ya, pemerintahan Prabowo Gibran, terus kemudian soal ijazah begitu kan. Ini kan menandakan ada sesuatu, ada tanda kutip begitu ya, tanda kutip di situ. Kenapa dia membicarakan Prabowo Gibran kepada Jokowi? Ya, bukankah ini dibicarakan kepada Presiden Prabowo Subianto? Ya, kalau berbicara terkait kepada Jokowi begitu kan ya, berbicara Prabowo Gibran ya bersama dengan Jokowi, artinya bukan tidak mungkin Partai Demokrat ini mendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju kembali di tahun 2009. Karena itu tetap dibicarakan begitu kan. Oke lah, pemerintahan Prabowo Gibran tetap dibicarakan itu, tapi begitu sayang kader-kadernya seperti ini, tapi memoles citra AHY yang selama ini digaungkan oleh masyarakat.
elektabilitas, popularitas, kinerjanya semakin tinggi, justru ini akan semakin blunder begitu kan. Seharusnya Partai Demokrat ya ketemulah dengan Prabowo, ya. Ketemulah dengan Prabowo begitu kan. Ya sering-sering bertemu di situ begitu. Ya dengan Pak SBY dan sebagainya. Ya saya kira langkah ini akan semakin menunjukkan titik terang begitu kan ya, semakin hari semakin menunjukkan kader-kader Partai Demokrat ya jangan sampai blunder lagi begitu, karena citra AHY ini semakin bagus begitu kan ya. Atau jangan-jangan bisa saja di tahun 2029 ya AHY bersama Gibran. Wih, hati-hati Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.